Selamat siang, dengan saya Faiz Adam Satrio Dan saya Rifki Noviansyah. dan kami di sini bersama Mas Dari Reski Pratama sebagai edukator Museum Gedung Sate. Oke, baik. Kami hari ini sedang berada di Museum Gedung Sate yang terletak di Citarum, Bandung Kota. Dan kami ingin melakukan wawancara seputar Museum Gedung Sate ini. Untuk pertanyaan yang pertamanya, Mas, ada hal apa saja di Museum Gedung Sate ini? Jadi Museum Gedung Sate ini kita menerapkan museum dengan banyak teknologi. Jadi ada beberapa teknologi seperti interactive glass, interactive floor, ada augmented reality juga dan virtual reality gitu. Cuman sekarang yang lebih aktifnya itu di bagian audio visual dan interactive glass aja. Oh, jadi ada auditorium yang menunjukkan film seperti itu ya, Mas ya? Oh, jadi bisa mempelajari tentang gedung ini juga lebih dalam lagi. Oke, untuk pertanyaan keduanya, Mas, hari apa saja dan jam berapa Museum Gedung Sate ini boleh dikunjungi oleh pengunjung? Kita beroperasi dari hari Selasa sampai hari Minggu, liburnya hari Senin aja. Terus dibukanya itu dari jam 9.30 sampai jam 4 gitu. Oh, jadi nggak bisa asal datang gitu ya, Mas ya? Ya, untuk reservasi dan sebagainya itu hanya hari-hari tertentu aja gitu. Oke, Mas, sama ada satu pertanyaan lagi. Kami kan mahasiswa ya, Mas ya. Kami yang bertanya kalau seorang mahasiswa ingin membuat penelitian tentang museum ini, apakah harus berkonfirmasi dulu apa tidak, Mas? Ya, jadi kalau misalnya ada penelitian atau ada magang ada sebagainya, kita itu ada regulasinya, ada peraturannya. Jadi ada beberapa peraturan. Yang pertama itu konfirmasi dulu di bagian OSS jadi bagi Gedung Sate. Kalau di sini itu daerah dekat masjid. Lalu baru konfirmasi ke sini, dan biasanya itu kalau bisa diperlukan itu harus ada konfirmasi atau rujukan dari Kesbangpol Jawa Barat gitu. Baru di suratnya udah dikumpulin di sini, nanti langsung dieksekusi mau penelitian dan sebagainya seperti itu. Oh, jadi nggak bisa kayak asal langsung penelitian saja ya, Mas ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, Mas, untuk pertanyaan ketiga nih, mengapa Museum Gedung Sate ini menjadi sangat ikonik di Kota Bandung? Ya, jadi sebenarnya kenapa ikonik ya? Jadi Gedung Sate ini itu sejarahnya itu sangat lekat sekali dengan perjuangan rakyat Jawa Barat. Karena dulu itu ini lebih ceritanya aja ya, 3 Desember itu pernah terjadi peperangan di Gedung Sate ini antara tentara Belanda dan tentara, pada saat itu hanya Kementerian PU yang kerja di sini. Jadi sangat ikonik. Dan juga kenapa jadi ikonik di Jawa Barat, karena dari ornamennya atau gaya arsitekturnya itu dia mengambil beberapa ornamen yang khas di Jawa Barat. Seperti yang di atasnya itu seperti balai nyungcung yang tukup tiganya itu adalah simbol dari rumah adat Sunda gitu. Dan lambang satenya juga jadi daya tarik buat orang-orang Jawa Barat itu sendiri. Oh, baik, Mas, makanya bentuk arsitektur gedung ini sangat unik ya, Mas ya? Oke, langsung aja ke pertanyaan terakhir nih, Mas. Bagaimana para pegawai di sini menjaga keutuhan museum ini, Mas? Ya. Kalau dari pegawainya sendiri, dari menjaganya, karena sebenarnya bangunan ini sangat kokoh ya. Jadi dari strukturnya aja kita itu dari tahun 1920 sampai sekarang itu belum pernah dirubah. Dan kalau misalnya ada sesuatu juga, karena di Gedung Sate ini kita ini emang kuatnya di bagian arsitekturnya aja. Jadi kalau misalnya untuk menjaganya lebih ke perawatannya aja, kayak bangunannya. Kalau misalnya kan di sini tuh yang sering dirawat tuh bagian catnya aja, tiap tahun itu selalu dicat. Terus kalau misalnya bagian atapnya itu biasanya per 10 atau 15 tahun sekali. Jadi kalau misalnya terus untuk menjaganya, kita ini karena ini kantor Gubernur Jawa Barat, jadi pengamanan dan sebagainya itu dikelola langsung oleh pemerintahan Provinsi Jawa Barat gitu. Oke, berarti para pegawai di sini hanya menjaga museum ini saja, Mas ya? Gitu. Oke. Baik, Mas, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Jadi sekian dari kami, Mas ya. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Oke. Kami sudah selesai mewawancarai seputar Museum Gedung Sate ini. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami yang lain untuk mewawancarai para pengunjung di Museum Gedung Sate ini. Terima kasih. Baik, sekarang dengan saya Nurindra Zailani dan saya Nadif Arif Hidayat. ya, untuk sekarang kita sudah berada di dalam Museum Gedung Sate yang mana terletak di Citerum.
Bandung Kota, Jawa Barat, Indonesia. Dan saya sekarang bersama salah satu pengunjung di Museum Gedung Sate. Mungkin dari kakak-kakaknya bisa diperkenalkan nama-namanya, Kak. Mungkin dari ini. Perkenalkan, nama saya Bagas Trisaputra. Perkenalkan, nama saya Firlanisa. Oke, terima kasih. Mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama nih, Kak. Menurut kakak, apa sih hal-hal yang bisa membuat kakak tuh datang ke sini sih? Yang pertama mungkin kan aku bawa temen juga dari Aceh, jadi mau ngenalin juga untuk Bandung itu kayak gimana kan. Kalau misalnya kita ngelilingin Bandung kan terlalu lama, jadi kita ambil ke museumnya dan beberapa kan ada kayak informasinya juga terkait monumen-monumennya. Mungkin karena ada teman kakak yang dari Aceh ya, jadi biar bisa lebih mengenal Bandung, jadi dibawa ke museum ini. Kita lanjut aja ke pertanyaan kedua. Menurut kakak berdua nih, penting gak sih kita melestarikan bangunan-bangunan bersejarah seperti Museum Gedung Sate ini? Kalau menurut saya pasti sangat penting gitu ya, karena bangunan-bangunan bersejarah tuh pasti menyimpan banyak cerita gitu ya, dan bagaimana cerita itu tersampaikan tuh ya pasti dari saksi bisu itu sendiri gak sih. Jadi kita tahu suatu cerita itu benar atau enggak tuh ya lihat dari bangunan buktinya gitu. Salah satunya tuh yaitu ini Gedung Sate, di mana Gedung Sate juga kan kayak nyimpan banyak cerita gitu ya. Jadi kita juga bisa tahu gitu, wah Bandung itu dulu kayak gimana nih. Jadi kita bisa lihat aja dari gedung bukti nyatanya yaitu Gedung Sate gitu sih. Menurut aku jadi kayak penting banget ya buat kita untuk dilestarikan gitu ya, karena emang bisa menyimpan banyak informasi juga gitu ya buat penerusnya gitu. Apalagi ini kita kan orang Bandung gitu. Seperti itu sih. Jadi mungkin penting karena bisa mengenali Bandung lebih dalam dan juga bisa mengenali dari beberapa bukti yang ada di museum ya, Kak ya. Iya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir dilanjut sama. Untuk pertanyaan terakhirnya itu apa sih pendapat kalian tentang arsitektur gedung ini atau sejarahnya itu? Kalau menurut saya sih Gedung Sate ini kan emang gedungnya tuh emang kelihatan menarik gitu ya, kayak dibandingin sama arsitektur Bandung yang lain tuh kayak kelihatan beda aja gitu ya. Terus kalau kita lihat ke dalamnya aja kayak ini di Gedung Satenya juga kayak dikemas dalam bentuk museumnya juga lebih menarik gitu ya. Kayak kan museum biasanya cuma ya benda-benda yang sebagai bukti. Di sini mungkin ada di dalamnya juga kan ada teater sebagai bukti kalau misalnya tuh sejarah itu nggak semembosankan itu loh gitu loh. Jadi kayak bisa dikemas lebih menarik gitu sih menurut aku. Jadi Gedung Sate juga ya tempat yang menarik buat kita tahu belajar tentang sejarah aja sih menurut aku kayak gitu. Berarti arsitekturnya menarik dan banyak sejarahnya gitu juga. Tuh. Untuk kakaknya mau jawab? Udah cukup. Terima kasih ya atas waktunya, boleh diwawancarai. Kita pamit dulu. Itu saja wawancara seputar tentang Museum Gedung Sate ini. Saya Nadif Farel Hidayat Dan saya Nurindra Zailani. Kami pamit undur diri. Selamat siang.